Hati-hati dengan burung camar karena bisa jadi unggas itu adalah mata-mata alien yang dikirim ke bumi untuk mengintai umat manusia. Begitu kata seorang ahli UFO. Nick Pope, seorang pakar UFO yang bekerja untuk Kementerian Pertahanan Inggris, mendesak masyarakat untuk tidak percaya pada kelompok burung camar. Dalam wawancaranya dengan Mirror, Nick percaya kalau para unggas galak tersebut memata-matai manusia dan menyebarkan informasi tentang bumi ke peradaban asing. Menurut Nick, burung camar akan mengawasi kita di bumi, lalu pulang kembali ke markas alien setelah selesai bekerja. Nick berpendapat alien tidak akan memantau bumi dengan teleskop dari jarak yang jauh, melainkan dari dekat untuk mendapatkan gambar dan rekaman yang jernih. Alien mungkin bisa membuat drone yang canggih, tetapi akan lebih baik membuat sesuatu yang tidak menarik, tetapi ada di mana-mana seperti burung atau lalat di rumah. Sesuatu yang biasanya tidak terlalu kamu perhatikan, mungkin. Tapi sepanjang waktu itu akan memata-matai kita, merekam semuanya dan mengirim informasi tentang kita, lalu kembali ke dunia alien, tutur Nick kepada Mirror. Nick mengatakan memungkinkan bagi peradaban asing untuk menciptakan teknologi dengan menanamkan kamera dan alat perekam ke dalam makhluk hidup, lalu mengontrol pikiran mereka untuk memposisikan tempat di mana saja. Jadi, lain kali jika Anda bergerak untuk memukul lalat, hati-hati. Tindakan Anda mungkin secara tidak sengaja memulai perang antar bintang, tambah Nick. Nick juga memperingatkan kalau alien mungkin saja mencoba melakukan kontak dengan manusia dalam wujud bot anonim di Twitter. Jika bumi dikunjungi atau dipantau oleh alien, mereka akan tahu betapa pentingnya hubungan manusia dengan internet dan media sosial bagi manusia, tutur Nick. Bagaimana menurut Anda? Apakah teori ini bisa dipercaya? Makhluk bumi ternyata dianggap terlalu bodoh untuk dikunjungi oleh makhluk luar angkasa. Hal ini diungkapkan oleh seorang profesor astronomi dari Harvard, Avi Loeb, yang percaya bahwa makhluk IT tidak pergi ke bumi karena mereka tidak suka rumput hijau dan juga mengira kita bodoh. Profesor Loeb juga menjelaskan bahwa ia percaya sebuah objek luar angkasa yang terbang melintasi bumi di tahun 2017 sebelum mengelilingi matahari itu dibuat oleh alien. Kepada Daily Star, Profesor Loeb mengatakan bahwa objek itu mungkin adalah sampah yang ditinggalkan oleh alien atau bagian dari pesawat luar angkasa mereka yang lepas karena menurut beliau, para alien itu tidak tertarik untuk mengirim penyelidikan yang tepat. Profesor Loeb memperluas teorinya tentang alasan mengapa para alien tidak mau mengunjungi bumi. Berikut penjelasannya seperti yang dikutip dari Daily Star. Bintang yang paling umum di galaksi adalah bintang Katai. Kebanyakan bintang berukuran sekitar 1/10 dari massa matahari dan mereka juga 2 kali lebih dingin dari matahari sehingga warnanya merah. Mereka memancarkan sebagian besar radiasi inframerah dan jika ada kehidupan di planet-planet sebelahnya, kehidupan itu akan memiliki mata inframerah dan rumput di planet-planet itu tidak akan hijau, maka akan menjadi merah tua. Jadi, jika Anda berpikir tentang agen travel antar bintang, mereka tidak akan memasarkan bumi sebagai tujuan yang diinginkan karena untuk mata inframerah mereka, rumput hijau tidak akan terlalu menarik. Mereka menginginkan rumput merah tua. Ini bisa menjadi penjelasan untuk paradoks Fermi mengapa mereka tidak datang mengunjungi kita. Profesor Loeb juga mengatakan bahwa mungkin bumi tidak begitu menarik dan juga manusia tidak terlalu menarik dalam hal intelijensinya. Untuk beberapa alasan, manusia tidak bekerja sama dan itu sangat disayangkan. Dan itu bukan tanda kecerdasan. Jadi saya bisa membayangkan anak yang jauh lebih pintar di blog ini, ujarnya. Manusia perlu mendirikan stasiun pendeteksi UFO dimanapun ketika ada penampakan yang dilaporkan. Ilmuwan itu juga berkata bahwa cara itu menjadi cara mudah untuk menguji teori konspirasi. Ya, tapi itu semua untuk apa dilakukan jika kita, manusia, cukup bodoh menurut mereka. Badan Antariksa milik Amerika, NASA, merekrut pendeta dan pakar agama lainnya untuk mempersiapkan kemungkinan manusia bertemu alien. The Times melaporkan mereka akan mengikuti program dan membantu NASA untuk memahami bagaimana penemuan makhluk angkasa luar akan mengubah cara manusia melihat alam semesta.
Program itu bertujuan untuk menilai bagaimana agama-agama besar di dunia akan bereaksi terhadap berita bahwa ada kehidupan di luar dunia kita dan bagaimana jika kontak dengan alien benar-benar dilakukan. Sebelumnya di tahun 2014 lalu, NASA telah menghibahkan dana sebesar 1,1 juta US dollar atau sekitar 15,7 miliar rupiah kepada Center for Theological Inquiry milik Princeton University di New Jersey, yang sekarang menjadi tempat program itu dilakukan. Mantan Kepala Astrobiology Institute milik NASA, Carl Pilcher, mengatakan bahwa para teolog direkrut dalam program itu untuk menjembatani kesenjangan antara sains dan agama. Menurut Pilcher, pemikiran bahwa bumi menjadi satu-satunya planet di ruang angkasa dengan kehidupan di dalamnya adalah sesuatu yang mustahil. Itu tidak terbayangkan ketika ada lebih dari 100 miliar bintang di galaksi ini dan lebih dari 100 miliar galaksi di alam semesta, katanya, mengutip dari Dazed. Dr. Andrew Davidson, seorang pendeta dan teolog di University of Cambridge, Inggris, menjadi salah satu dari 24 teolog yang ikut serta dalam program NASA tersebut. Mereka akan memikirkan bagaimana penemuan alien akan diterima oleh berbagai agama di seluruh dunia. Meski begitu, seorang rabi, imam, dan pendeta Anglikan mengatakan kepada The Times bahwa ajaran Kristen, Yahudi, dan Islam akan baik-baik saja jika kehidupan alien ditemukan. Davidson sendiri telah menulis sebuah buku yang berisi pertimbangannya tentang kemungkinan Tuhan menciptakan kehidupan di tempat lain di alam semesta. Buku berjudul Astrobiology and Christian Doctrine itu akan dirilis di tahun 2022 mendatang dan juga berisi bagian dari eksplorasi spiritual bersama NASA. Dalam situs resmi University of Cambridge, Davidson menulis bahwa dirinya saat ini sedang meneliti survei tentang kepercayaan Kristen dari perspektif kehidupan di tempat lain di alam semesta.